pujian itu menguatkan seseorang, sedangkan teguran itu memberi nilai tambah. Pujian itu menyegarkan kita, memotivasi kita, tapi teguran itu memperbaiki kelakuan kita. Yang ketiga, cara kita keluar dari toxic relationship, rendah hati untuk dipimpin. Mau dipimpin oleh Tuhan atau mau dipimpin sama orang-orang lebih berpengalaman. Orang yang ngeyel, tidak mau dipimpin, akan sukar keluar dari toxic relationship. Dia akan jadi bulan-bulanan sakit hati. Kenapa sering kali kita gagal? Karena waktu kita mengambil keputusan, kita punya informasi yang terbatas pada waktu itu. Kenapa kita nggak naik kelas? Karena waktu kita memberikan jawaban, kita memberikan informasi yang tidak akurat. Nah, orang yang ada di atas kita, itu bisa memberi informasi yang lengkap, informasi yang akurat, agar kita jangan salah mengambil keputusan. Karena orang yang ada di atas kita itu punya daya pandang lebih jauh, lebih lebar, dan lebih luas daripada kita ada di bawah yang punya daya pandang lebih terbatas. King of success in the Bible, they were king of failure. Raja-raja sukses dalam Alkitab, mereka adalah orang-orang yang gagal di masa lalunya, tetapi mereka adalah orang-orang yang dipimpin, mau dipimpin oleh Tuhan, mau ditegur oleh sesama, oleh pemimpinnya. Makanya mereka akhirnya jadi sukses. Tidak ada Musa yang bisa berhasil membuat mujizat yang begitu spektakuler, memimpin bangsa yang besar, mengeluarkan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir, jika Musa tidak mau dipimpin oleh Tuhan dan dipimpin oleh Yitro mertuanya selama 40 tahun. 40 tahun bukan waktu yang sebentar, waktu yang cukup lama, bukan 40 hari, 40 bulan. Ditegur, dikoreksi, tidak nyaman, tapi karena kerendahan hati Musa lah yang mau dipimpin, akhirnya jadi pemimpin suksesi. Tidak ada Yosua yang bisa berhasil mau masuk bangsa Israel ke tanah perjanjian jika Yosua tidak mau dipimpin oleh Musa selama 40 tahun. Dikoreksi, ditegur. Tidak ada Elisa yang bisa bikin mujizat 14 kali kalau Elisa tidak mau dimentor oleh Elia di 4 kota berbeda. Wow, amazing. Tidak ada rasul-rasul yang dipakai secara mendunia kalau mereka tidak mau dipimpin oleh Tuhan Yesus. Dikoreksi keras oleh Tuhan Yesus, di-rebuke bahkan, ditengking. Tidak ada Timotius, anak muda yang berkarisma, kalau dia tidak mau dipimpin oleh Paulus yang keras. Tidak ada Michael Jordan tanpa Phil Jackson. Tidak ada Cristiano Ronaldo tanpa Sir Alexander Ferguson. Wow, kalau Anda lihat di sini di gambar depan ini, di mana ketika Cristiano Ronaldo masih muda, dia mau mendengarkan nasihat teguran pemimpin. Begitu dia udah jadi juara dunia, udah dikenal di mana-mana, dia tetap rendah hati. Ketika dia dimaki-maki sama pemimpin, dikoreksi sama pemimpin, dia tetap mendengarkan. No wonder Cristiano Ronaldo menjadi pemain bola dunia. Amsal pasal 29 ayat 5. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Firman Tuhan sedang memberitahu bahwa kita harus memberi nilai tambah kepada mereka yang bisa menegur kita daripada mereka yang tidak bisa menegur kita. Karena pujian itu menguatkan seseorang, sedangkan teguran itu memberi nilai tambah. Pujian itu mengencourage kita, menyegarkan kita, memotivasi kita. Tapi teguran itu memperbaiki kelakuan kita. Kita ini masih jauh daripada kesempurnaan. Kita butuh orang-orang yang bisa jadi mata buat kita, yang bisa menjadi mulut buat kita, sehingga kita bisa lebih baik. Setiap orang bisa memuji Anda, tapi nggak semua orang berani menegur Anda. Jadi kita itu perlu memberi nilai tambah kepada mereka yang bisa menegur kita. Karena sedikit orang yang berani berbicara kepada kita, mengkoreksi kita, kasih masukan kepada kita. Teguran itu bagaikan cermin untuk menyempurnakan kekurangan kita. Kalau kita nggak pernah melihat cermin, maka kita nggak pernah tahu kekurangan kita. Justru karena kita lihat cermin, akhirnya kita bisa memperbaiki, kita tampil di depan orang lebih baik. Kalau kita malu ditegur sama cermin, maka kita akan dipermalukan di depan umum. Jadi pilihannya dua. Anda mau dikoreksi secara pribadi, Anda akan dipuji di depan umum. Atau Anda tidak mau dikoreksi secara pribadi, Anda akan dipermalukan di depan umum. Kenapa? Seorang olahragawan berani membayar mahal pelatih. Padahal pelatih itu tugasnya koreksi, tegur. Karena pelatih dibayar untuk menjadi penglihatan dari blank spot pemain. Untuk melihat yang pemain tidak bisa lihat. Untuk melihat kekurangan yang pemain tidak bisa lihat. Pelatih sudah dibayar, kerjanya nyuruh-nyuruh. Biasanya kita bayar orang untuk disuruh-suruh. Tetapi ini pemain membayar pelatih untuk minta disuruh-suruh. Lagi makan enak-enak, disuruh berhenti. Lagi main bener-bener, dikoreksi. Lagi tidur plus-plus, dibangunin. Tapi tahukah, buat mereka yang mau dipimpin, koreksi, ditegur dengan keras, mereka akhirnya menjadi juara dunia, membanggakan dirinya, keluarganya, serta bangsanya. Di masa pandemik ini, ada orang-orang yang mau bercerai, tapi mereka mau dipimpin oleh Tuhan, mendengarkan nasihat firman Tuhan, mau dibimbing di dalam pernikahannya.
walaupun sakit, walaupun harganya mahal dia bayar. Maka sebagai akibatnya pernikahan mereka dipulihkan. Tapi buat mereka yang tidak mau ikut firman Tuhan, dibimbing hubungan mereka, maka yang terjadi pernikahan mereka berakhir mengenaskan, sangat menyedihkan. Jadi kalau Anda mau dibimbing sama Tuhan dan pemimpin, walaupun tidak nyaman, hasilnya tidak pernah mengecewakan. Kalau Anda mau jadi orang yang bahagia, orang yang berhasil, orang yang bisa keluar dari keterpurukan, Anda harus rendah hati untuk mengikuti suara Tuhan dan suara pemimpinmu agar Anda bisa berkemenangan.